Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rumah Pixel, sebuah channel yang dibuat untuk pembelajaran sederhana dan mandiri. Teman-teman, bicara tentang teknologi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang mempunyai pengaruh besar pada perkembangan pengolahan data. Data itu sendiri adalah suatu representasi kejadian yang diambil dari kenyataan yang dapat mewakili suatu objek, seperti data siswa, karyawan, barang, hewan, bahkan konsep itu sendiri. Data perlu dikirim dari satu tempat ke tempat lain dengan beberapa alasan, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Transaksi sering terjadi pada suatu tempat yang berbeda dengan tempat pengolahan datanya atau tempat di mana data tersebut akan digunakan. Kedua, terkadang lebih efektif dan efisien mengirim data lewat jalur komunikasi, lebih-lebih bila data telah diorganisasikan melalui media komputerisasi. Untuk mengkomunikasikan data dari satu tempat ke tempat lain, tentunya 3 elemen sistem harus tersedia, yaitu sumber data, media transmisi yang membawa data, dan yang ketiga adalah penerima. Bila salah satu elemen tidak ada, maka komunikasi tidak dapat dilakukan. Sekali lagi, bicara tentang teknologi, disadari ataupun tidak, di dalam keseharian aktivitas kita saat ini, rasanya sudah sulit sekali kita terlepas dari ketergantungan dengan yang namanya teknologi, baik yang berbasis standalone maupun yang berbasis mobile. Namun, apapun perangkat yang digunakan, pada prinsipnya semua perangkat didasari dengan sebuah teknologi yang bernama komputerisasi, di mana setiap perangkat komputerisasi tersebut saling terhubung dan membentuk jejaring yang luas sehingga kita dapat berkomunikasi dan bertukar data. Tapi tahukah teman-teman bagaimana proses dari komunikasi dan pertukaran data pada sebuah perangkat komputer itu sendiri? Bila kita melihat dari sudut pandang sebuah perangkat atau mesin, tentunya sebuah perangkat juga memiliki aturan dan tata tertib tersendiri dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Aturan dan tata tertib inilah yang disebut dengan protokol. Dalam dunia jaringan komputer, baik di tingkat LAN maupun WAN, suatu jaringan komputer tentunya dibangun atau dirancang dengan memperhatikan arsitektur standar yang dibuat oleh lembaga standar industri dunia. Dan arsitektur standar dalam dunia jaringan komputer dikenal dengan istilah OSI layer. Di dalam OSI layer inilah protokol-protokol jaringan komputer terangkum dan memiliki fungsi serta tugasnya masing-masing. Sehingga pesan yang kita inputkan, baik berupa suara ataupun data, dapat dimengerti oleh mesin. Yang selanjutnya, pesan yang kita inputkan tadi dapat terkirimkan oleh mesin dan pesan kita dapat tersampaikan atau diterima oleh calon penerima yang kita tuju atau maksudkan. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas secara singkat dan umum tentang tingkatan OSI tersebut. Namun sebelum kita mulai pembahasannya, kiranya teman-teman berkenan mengklik tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru sekaligus memberi semangat kepada saya dalam mengembangkan channel Rumah Pixel ini. Baik, mari kita mulai materinya dari lapisan OSI layer. Pada lapisan OSI layer, seperti diketahui, terdiri dari 7 lapisan data atau 7 lapisan yang mempengaruhi dari proses komunikasi dan pertukaran data, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Sekarang kita bahas pembahasan dari bawah. Pada lapisan paling bawah atau lapisan 1, physical. Lapisan physical yaitu lapisan paling bawah dalam struktur jaringan komputer. Lapisan ini mengatur sinkronisasi pengiriman dan penerimaan data, spesifikasi mekanik, elektrik,
dan antarmuka setiap terminal, seperti mendefinisikan aliran listrik, konektor pin, jenis kabel, frekuensi, dan jarak maksimum. Lapisan ini juga berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data link. Pada lapisan ini, data link merupakan lapisan yang bekerja untuk pengaturan topologi jaringan, sinkronisasi paket yang dikirim dan sinkronisasi paket yang diterima, pendeteksian kesalahan, dan lain sebagainya. Pada lapisan ini, sinkronisasi paket yang dikirim maupun yang diterima diubah menjadi format yang disebut dengan frame. Selain itu, pada level ini terjadi pengkoreksian kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan logical link control dan lapisan media access control. Network. Lapisan ini menentukan rute pengiriman dan mengendalikan kemacetan. Dalam hal ini, mendefinisikan alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3 agar data sampai di tempat tujuan dengan benar. Transport. Pada lapisan keempat ini, lapisan ini mengatur keutuhan data, menerima data dari lapisan session ataupun sebaliknya, dan meneruskan ke lapisan network. Lapisan ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau istilahnya acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Session. Pada lapisan kelima, lapisan ini menyiapkan saluran komunikasi dan terminal dalam hubungan antar terminal, mengkoordinasikan proses pengiriman dan penerimaan, serta mengatur pertukaran data. Protokol yang berada pada lapisan ini adalah NetBIOS, RPC atau Remote Procedure Call, lalu ada socket yang biasa atau umumnya digunakan oleh network berjenis BSD Unix. Presentation. Pada lapisan ini dilakukan konversi data agar data yang dikirim dapat dimengerti oleh penerima, kompresi teks, dan penyandian data. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector, seperti layanan workstation pada basis Windows, dan juga network shell semacam virtual networking computing dan remote desktop protocol. Application. Lapisan ini merupakan lapisan paling tinggi yang mengatur interaksi pengguna komputer dengan program aplikasi yang dipakai. Lapisan ini juga mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Demikian penjelasan dari 7 lapisan OSI dalam struktur jaringan komputer. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan apa yang tadi disampaikan oleh saya. Saya rasa demikian video tentang lapisan OSI layer. Saya akhiri video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.